Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anakku. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau melalui virtual online. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas hariannya. Amin. Nah, sebelum lanjut ke dalam materi inti, Ibu akan reminder dulu nih materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu mengenai tentang bagian-bagian tubuh. Nah, apa saja? Ada bagian-bagian tubuh itu, ada rangka, kemudian ada bagian-bagian tulang, bagian-bagian otot, juga bagian-bagian sendi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Nah, apa saja? Nah, mari jangan lama-lama dan mari kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya Ibu akan menampilkan materinya terlebih dahulu. Oke, sekarang tentang sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita mulai ke introduction-nya dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian apa saja organ-organ yang terdapat di dalam sistem pernapasan manusia, kita ketahui dulu bahwa di bumi ini kita mengandung berbagai macam unsur-unsur yang akan digunakan sebagai proses semuanya perkembangan dalam sebuah makhluk hidup. Apa aja sih unsur-unsur tersebut itu? Nah, yaitu meliputi ada oksigen, karbon dioksida, ada nitrogen, helium, dan juga hidrogen. Nah, apa saja sih unsur atau udara yang kita gunakan untuk bernapas itu? Nah, mari kita lanjut. Nah, untuk itu unsur yang terpenting bagi kehidupan kita yaitu oksigen. Oksigen adalah unsur kehidupan bagi manusia karena dibutuhkan oleh hewan juga manusia untuk bernapas. Mengapa? Karena sel tubuh ini tuh memerlukan oksigennya untuk bertahan hidup karena oksigen ini tuh mampu untuk mengedarkan nutrisi-nutrisi yang akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu apa sih hasil yang dihasilkan? Hasil yang dikeluarkan itu berupa udara atau gas karbon dioksida. Lanjut, ada organ pada pernapasan. Nah, organ-organ apa aja sih yang kita perlukan untuk sistem pernapasan ini? Yaitu pertama, ada rongga hidung. Rongga hidung ini memiliki peran yaitu adanya lendir dan rambut hidung. Nah, itu berfungsi untuk menyaring atau memfilter udara yang kotor, juga debu-debu yang masuk bersamaan dengan udara yang kita hirup. Nah, sebelum masuk ke dalam paru-paru nih, kita harus menyaring dulu kotoran-kotoran ataupun udara-udara debu yang masuk ikut masuk ke dalam udara yang kita hirup. Lalu, di dalam rongga hidung juga ini akan menyesuaikan kelembaban suhu, sehingga kita dapat bernapasnya dengan normal dan lancar. Maka itu adalah peran dalam rongga hidung, dapat menyesuaikan kelembaban suhu. Yang kedua, ada trakea. Trakea itu merupakan saluran pernapasan lanjutan dari rongga hidung ini. Nah, di trakea ini tuh adanya rambut getar. Nah, rambut getar ini tuh berfungsinya untuk menyaring kembali kotoran-kotoran yang masih bisa masuk ke dalam saluran ini. Jadi sama trachea itu memastikan lagi agar si udara yang kita hirup yang akan kita masukkan ke dalam paru-paru itu benar-benar bersih dari kotoran dan juga debu serta bakteri. Lalu
Setelah itu kita masuk ke dalam organ utamanya, yaitu paru-paru. Paru-paru ini tuh memiliki selaput tipis yang dinamakan pleura. Nah, pleura ini tuh akan membungkus si paru-paru dan menghindari paru-paru itu eh, dari luka gesekan dari luar paru-paru ini. Maka dilindungi atau dilapisi oleh si pleura. Lalu di dalam paru-paru kita masukin lagi. Nah, ada saluran pernapasan lanjutannya, yaitu bronkus. Nah, bronkus ini juga memiliki cabang-cabang kecilnya. Nah, cabang-cabang kecilnya itu namanya bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ini nanti akan terdapat berupa gelembung-gelembung yang banyak. Gelembung-gelembung ini tuh menyerupai seperti anggur yang biasa kita lihat itu ya, gelembung-gelembungnya. Nah, ini tuh dinamakan alveolus. Nah, di dalam alveolus ini tuh terjadinya pertukaran si gas oksigen dan juga kita akan melepas gas karbon dioksida yang akan ditukar, karbon dioksida yang akan dilepas dari dalam tubuh dengan bantuan pembuluh darah kita. Lalu terakhir ada organ diafragma. Nah, organ diafragma ini merupakan sekat atau pembatas di antara rongga dada dan juga rongga perut. Jadi ini ada otot diafragma di sini yang untuk membatasi antara rongga dada dan juga rongga. Nah, selanjutnya, bagaimana sih mekanisme udara bisa masuk ke dalam tubuh kita dan juga udara yang bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita? Yaitu ada dua macam. Pertama, ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Pernapasan dada ini yang perlu kita dibutuhkan itu berupa otot angkat tulang rusuk. Jadi yang bekerjanya itu berupa otot angkat tulang rusuk. Kalau yang kedua yaitu pernapasan perut yang bekerjanya adalah otot diafragma. Jadi bagaimana tahapannya yaitu ketika udara masuk dulu ya. Udara masuk ini berupa kayak oksigen. Masuk melalui tadi rongga hidung, melalui trachea. Nah, setelah udara masuk itu apa yang terjadi? Inilah yang bakal bekerja, yaitu otot angkat tulang rusuk berkontraksi. Nah, ketika otot angkat tulang rusuk berkontraksi, maka si paru-parunya itu akan mengembang. Ketika paru-paru mengembang inilah udara oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru. Itu merupakan pernapasan dada. Nah, bagaimana ketika pernapasan dada itu melepas udaranya? Nah, caranya itu ketika otot angkat tulang rusuk itu mengalami relaksasi atau pengenduran. Nah, ketika mengalami relaksasi inilah otot antar tulang rusuk otot antar tulang rusuk ini tuh akan mengempis. Ketika mengempis, lalu paru-paru itu akan mengecil. Nah, paru-paru mengecil, nah baru akan dilepaslah si udara ini yang kaya akan karbon dioksida. Itu merupakan tahapan pada pernapasan dada. Selanjutnya ada pernapasan perut. Nah, pernapasan perut itu yang berperan kan adalah otot diafragma. Jadi, ketika udara masuk kayak akan oksigen itu, si otot-otot diafragma ini kan mengalami kontraksi. Nah, pada saat mengalami kontraksi itu, otot diafragma itu akan mendatar, lalu si paru-paru mengembang. Nah, ketika paru-paru mengembang, masuklah udaranya ini yang kaya akan oksigen. Lalu bagaimana melepasnya? Nah, otot diafragmanya juga sama akan mengalami relaksasi. Ketika otot diafragma membentuk melengkung, maka si paru-parunya itu juga akan mengecil atau mengempis. Ketika paru-paru mengempis, lalu udaranya akan dilepaskan keluar yang disebut juga dengan udara karbon dioksida yang kaya akan karbon dioksida. Oke, selanjutnya ada gangguan organ pernapasan dan bagaimana cara penularannya. Yang pertama ada influenza. Influenza itu dia diinfeksi oleh virus influenza yang masuk yaitu berupa virus influenza yang masuk bersamaan dengan udara yang kita hirup. Biasanya ini gejala-gejala yang didapatkan yaitu demam, kemudian batuk, batuk berdahak, dan biasanya itu tertularnya karena kontak udara, kemudian kontaminasi makanan, minuman, juga lingkungan yang tidak sehat. Nah,
Maka cara penanganannya itu yaitu menghindari dari makanan atau minuman yang masih belum kita ketahui kebersihannya. Lalu perhatikan pola tidur, pola istirahat kita, serta kita menstabilkan imun kita atau daya fisik kita itu dengan cara berolahraga. Jadi influenza ini itu diserangnya oleh virus influenza, dia menyerang pada seseorang yang lemah imunnya atau lemah pada daya tahan tubuh. Lalu yang kedua ada pneumonia. Nah, penyakit pneumonia inilah itu peradangan. Peradangan ini tuh biasanya diakibatkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Nah, pneumonia, pneumonia ini tuh yaitu penyakit di mana alveolus ini mengalami peradangan. Apa sih peradangan itu, Ibu? Nah, peradangan itu yaitu ketika alveolus ini yang biasanya kita lihat normal itu bersih ya, yang akan kita terjadinya pertukaran udara ini akan dipenuhi dengan cairan atau lendir. Maka dari itu, paru-paru ini tuh akan terpenuhi oleh cairan atau lendir ini yang sangat eh, apa kotor, gitu. Sehingga akan terhambat dalam pernapasannya yang diakibatkan oleh virus, bakteri, juga jamur ini. Nah, selanjutnya ada flu burung. Nah, flu burung ini tuh disebabkan oleh virus yang ada di dalam sistem pencernaan hewan unggas. Hewan unggas ini contohnya itu seperti ayam. Nah, bagaimana cara penularannya? Itu bisa jadi ketika kita mengonsumsi telur atau daging ayam tersebut itu, ayam tersebut sedang terkena virus, maka virus itu bisa tertular melalui daging atau telur yang kita konsumsi. Nah, bagaimana penanganannya? Itu kita bisa dengan cara memasak telur dan dagingnya dengan matang dan dalam suhu yang tinggi, sehingga virus bisa mati dalam suhu yang tinggi. Kemudian ada penyakit asma. Nah, penyakit asma itu merupakan penyakit yang menyebabkan pada penyempitan saluran pernapasan. Nah, penyempitan saluran pernapasan itu diakibatkan oleh alergi pada debu udara, kemudian adanya asap debu, bulu, udara, dan asap. Nah, itu adanya penyempitan penyempitan saluran pernapasannya sehingga pernapasan juga akan terganggu. Lalu selanjutnya ada tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini merupakan radang pada paru-paru yang bisa kita lihat dari gambar. Jika paru-paru sehat itu tampilannya seperti ini dan paru-paru mulai terinfeksi TBC, mulai adanya bercak-bercak ya. Ini itu merupakan bakteri. Bakteri yang memenuhi pada dinding-dinding alveolus. Lalu ini yang paru-paru terinfeksi oleh TBC ini oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan bisa dibantu. Ini juga dapat menyerang melalui udara, kemudian bisa melalui makanan, kontaminasi makanan, minuman yang tidak sehat juga. Nah, ini bisa ditanganinya dengan pemberian vaksin. Lalu selanjutnya ada penyakit bronkitis. Bronkitis itu peradangan pada organ bronkus. Jadi saluran bronkusnya itu terinfeksi oleh bakteri atau virus yang menyebabkan kegagalan dalam pernapasan. Nah, jika tidak ditangani dengan cepat, maka akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Nah, ini kalau saluran bronkiolus yang normalnya bisa kita lihat ya, jadi benar-benar tidak ada sumbatan apapun. Nah, jika misalkan adanya sumbatan ini kan terjadinya infeksi, maka pernapasan pun akan terganggu. Oke, mungkin sekian dari materi yang hari ini kita bahas yaitu mengenai sistem pernapasan manusia. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang fit, sehat, dan harus mengutamakan kesehatan
kesehatan karena kesehatan itu sangatlah berharga bagi kita. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.